Shalom, salam sadis, salam hari Selasa ya. Ya, seperti yang video kemarin kita perkirakan ya, market di kisaran situ ya kan. Saya bilang mungkin 22.607 ke 23. Semalam dia sempat sorong ke 23 bentar, coba nggak ke reject lagi ya kan. Ya dia bermain tadi pagi nutup di 22.700-an ya. 22.700-an. Semalam saya bilang posisi sideways-nya di kisaran gitu, yaitu nunggu hari ini si Mbak Jerome Powell speech ya. Coba nih kita buat video. Hari ini saya buat video market cap di 1 triliun, 06 billion. Volume 50,3 billion. BTC dominan sama seperti kemarin. 41,5. Ini saya buat video BTC di 22.899, 22.900 ya, 22.900. Ethereum di 1633, BNB 327, 327 something ya. XRP di 39 sen. Ya lebih kurang ya begitu. Dia di posisi sideways ya. Semalam ada yang ini ikutan Floki lumayan agak naik. Ini kayaknya masih bisa ya. Mudah-mudahan lah ya. Cuma iseng-iseng. Biasanya sih karena market begini udah naik tinggi, mana yang bisa cuan yaitu kita olah dikit buat swing gitu ya. Floki ya saya lihat agak naik, agak lumayan. Ya inilah. Tadi saya cek-cek bentar, Baby Doge bertahan juga loh ya. Aduh sayang saya kecepatan TP kemarin. Saya pikir scalping bentar dia habis burn, saya langsung ini kan. Nggak taunya makin naik, bertahan juga. Ini kayaknya bersaing loh Baby Doge sama Floki Inu ha. Ini meme coin. Ya iseng-iseng lah, iseng-iseng berhadiah ya kan. Karena market ini kita nunggu Fed apa ya. Ya buat yang Floki udah ini ya, kalian kalau harap dia mau disorong lagi, ini kalian tap ya, YouTuber luar itu kalian ini, wah Floki to the moon, Floki atau Baby Doge versus Floki, siapa yang menang ya kan. Lu ramekan aja biar tambah disorong lagi. Ya kan kadang market gitu, dia harus dikasih panas dia. Ya, jadi market area semalam lumayan ada rezeki dikit lah. Emas juga gitu, semalam sesuai saya prediksi, tadi pagi nutup. Maka saya bilang dia kalau merah tipis, hijau tipis, sekitar saya taksiran itu $45 atau $6 gitu. Ternyata nutupnya $3 something tadi Pak ya, dapat lumayan. Tapi saya sebelum itu udah saya tutup pas lihat ada lumayan cuan. Udah saya tutup, ternyata tutup market juga sampai $3. Jadi itu semalam sesuai lah prediksinya emas. Tapi kalau hari ini gimana? Hari ini nggak saya ini karena lihat market dia. Tadi saya baru cek market Asia, emas sedikit hijau, hijau $5 something ya. Tapi sebenarnya saya rasa kurang, mungkin ya hijau dikit karena USD sedikit koreksi, USD agak merah dikit, tapi harga sebetulnya belum ini ya. Saya feeling sih andai kata, makanya agak sulit hari ini gitu Mas. Juga pelaku pasar itu sebenarnya nunggu apa yang akan Jerome Powell ini. Jadi bisa aja volatile gitu. Belakangan ini emas sangat volatile. Jadi agak ragu gitu, ya udah lihat aja nanti. Sebab feeling saya sih kalau lihat dari pergerakannya atau chartnya, sausnya masih agak merah hari ini ya. Ada masih sausnya merah gitu. Tapi kondisi begitu sulit asal kalau udah ada event, apalagi dengan Mbak Jerome yang speak itu, market susah kita tebak volatile. Jadi saya cari aman, semalam udah ada dapat rezeki dikit ya, hari ini ragu, jangan, lihat aja dulu ya kan, cari momen lagi gitu nanti. Nah, jadi itu aja. Harap-harap ya, ini kemarin ada sedikit
serok Floki, harap swingnya di hari ini Kamis di kalau kita Asia udah masuk tanggal 10 subuh gitu kalau nggak salah, dia Asia cek jam 10 UTC ya kan, 10 UTC kayaknya tengah malam waktu Asia gitu udah masuk tanggal 10 gitu, berarti udah Jumat itu ya, Jumat pagi gitu. Kalau lihat itunya kan tanggal 9 burn, tapi kalau lihat waktunya waktu UTC kalau hitung compare ke jam Asia kayaknya jam-jam berapa tuh? Saya lupa, antara subuh jam 3 sampai jam 5 pagi gitu kayaknya itu burn. Jadi agak resiko juga. Saya lihat besok kalau agak naik dikit ya udahlah, nggak harus nunggu dia. Kalau saya karena saya mending tidur gitu. Jadi kalau besok Kamis nanti ada naik dikit lagi, lihat ada ya udah saya lepas, nggak nunggu sampai burn lagi, karena biasa gitu. Sering tuh ya kalau yang nama burn, pas di burn dia langsung tiap, tapi cepet sekali turun balik. Nah waktunya kalau nggak cocok kita lagi tidur ya takutnya udah dam balik nanti ya kan. Ambil yang pasti-pasti kalau saya ya, kecuali anak-anak yang begadang yang jaga lilin, kalau kalian mau ini dapat ya dijaga gitu, lihat waktunya gitu ya. Ya, kita lihat lah, atau dia bisa lebih betan dikit agak susah deh, karena full event juga dia sehabis burn juga ininya, terus Sabtu dia ada tapi ama kadang nggak gerak juga gitu ya, tergantung sih ya kan ya. Kalau saya sih cari aman lah, kalau saya posisi selalu yang pasti-pasti gitu ya kan. Jadi ya itu makanya market hari ini nggak ada gimana inilah ya. Paling ada yang banyak sulko bahas AI coin ya, lagi hype gitu. Saya malas juga, nggak gimana. Market selalu ada yang dimainkan gitu ya kan. Setelah DeFi nanti NFT ya kan, atau koin apa gitu, selalu ada gaming ya kan. Nah ini baru awal masuk 2023, dari Januari dimainkan hype koin AI. Ya udah yang udah cuan-cuan, kalau yang mau bahas banyak sekali sekarang keluar produk begini. Nah ini hati-hati gitu ya, AI banyak sekarang. Saya lihat itu juga banyak yang scam juga nanti, hati-hati Rakpol. Jadi yang pasti-pasti kalian mau serok balik, misalnya kalian udah ada cuan nanti mau koleksi, untuk kalau kalian pikir nanti dimainkan saat buran, ya tunggu pullback, tunggu ini karena udah naik tinggi gitu. Ambil yang udah pasti-pasti koin-koin AI, karena kalau yang baru-baru banyak juga hampir sama koin-koin gitu, gaming atau apa kan. Atau kalau kalian sekarang FOMO, kena dipucuk seperti dulu NFT metaverse si Facebook kan lagi hype gitu ya kan. Wah semua ini awalnya kelihatan cuan, kejar terus ke atas, nah sangkut di atas, semua banyak teriak pas setahun bear market dump gitu ya kan, kecekik nyangkutnya gitu. Makanya itu yang saya ingatkan, hati-hati, jangan ini, santai aja, jangan FOMO. Itu semua ada waktunya mereka mainkan. Nanti saat udah nggak hot, ya udah dibanting, dibuang gitu. Apalagi kalau sempet Anda pegang koin-koin baru yang proyeknya nggak jelas, cuma pakai AI. Banyak sekali saya lihat sekarang gitu, hati-hati gitu. Mending kalau Anda mau ambil koin AI, tunggu pullback lagi, yang sudah jelas-jelas proyeknya, yang dari dulu mereka udah ada berjalan proyeknya AI ini, bukan sekarang hype tiba-tiba banyak yang baru gitu yang nggak jelas-jelas juga. Hati-hati ya, jangan bikin hidden gem nggak taunya hidden rug pull. Itu bukan hidden gem jadi hidden rug pull gitu. Jadi ambil yang pasti-pasti, tapi tunggu nanti setelah dia pullback, soalnya ini udah naik tinggi gitu ya. Jadi pelajari lah, kalian cek history lagi, lihat balik, apalagi yang sudah dari paling nggak kalau yang masuk kripto dari tahun kemarin, kalian tahu lah waktu hotnya NFT terus metaverse sempat hype gitu ya kan, entah koin Alice lah apalah ya kan. Akhirnya begitu bear masuk tahun 2022, bearnya kecekik semua gitu ya kan. Jadi santai aja, nggak ada yang perlu diburu, tunggu
Dan kalau mau kalian serok yang pasti-pasti, misalnya ya proyek udah jelas, AI itu kalian harus tahu dia AI garap apa sih gitu ya kan. AI itu pemain besar tetap yang kuat, tapi dia belum di ini, eh, ya misalnya kayak gitu, mereka bersaing, Microsoft, dia kerjasama sama Chat ini kan GPT, terus Google udah mau launch dia punya AI, mereka udah persiapkan, Google udah budget besar AI gitu, cuma karena udah ada lawan, ini kayaknya akan segera dirilis, dia punya Bard kalau nggak salah itu AI-nya ya, katanya lebih friendly, lebih apa nggak tahu lah, kita lihat lah, karena mereka udah invest besar gitu, Google kan. Nah, yang gitu-gitu Anda nggak ada hak kecuali Anda beli saham-saham Google gitu ya. Tapi kalau Anda mau koin-koin AI yang udah jelas ya kayak Singularity, itu dia robotnya Sophia, proyeknya jalan terus dia Singularity, AI andalan di ekosistem Cardano, ya kan? Dia hampir sama Singularity atau koin AGIX ya, AGIX ya, AGIX atau apa AGIX gitu ya. Itu eh, si bosnya Gozal sama si CH hampir sedikit sama karakternya. Mereka itu kadang, nah ini Anda invest, mereka owner mereka nggak pikirin harga koin mereka, yang mereka pikirkan proyek mereka harus sukses gitu. Dia santai aja, dia orang berduit sih. Dia sebelum di kripto ini dia memang sudah dulu dari jaringan internet, cell phone gitu ya, Singularity. Saya dulu US ya pernah pakai cellphone-nya juga, HP Singularity dulu ya. Jadi si Godzell ini dia orangnya aneh tapi smart gitu. Dia lebih pentingkan penelitian proyek-proyeknya, teknologinya gitu. Dia kurang ini, maka dia cocok masuk ekosistem di Cardano. Nah, sekarang kalau lagi in begitu, mah Singularity kan naik terus, banyak yang lihat karena proyeknya jalan gitu, robotnya gitu ya. Jadi AI itu banyak dipakai kemana gitu ya kan? Apakah AI untuk cari data ya kan? Atau misalnya ini dulu kalau kalian ingat Aurora, AOA juga ada AI-nya, bukan nggak ada AI. Dia AI yang dia adopsikan ke waktu itu kerja sama Toyota, saya nggak tahu sekarang masih ada, itu untuk self drive ya. Jadi AI yang kontrol nanti mobil itu nggak usah driver lagi, mereka bisa ini sendiri, jadi mobil nyetir sendiri. Itu proyek di AOA dulu ada tuh sama Toyota gitu, tapi kelanjutannya gimana saya nggak tahu juga ya. Jadi kalau misalnya lanjut AOA yang awalnya kita lihat nggak ini, mungkin ke depan masih ada harapan. Nah ini ada sedikit cerah buat yang lama sangkut di AOA, siapa tahu ya. Tapi ini bukan harap aja, sedikit apa titik terang kayaknya gitu, kemungkinan kita harap ya. Jadi terus yang jelas lagi, kalau kalian mau ini, saya lihat ada beberapa lah yang AI proyek yang memang udah mereka kerjakan sebelum hype begini, yang memang spesial di sana, kayak Fetch AI ya, FETCH, Fetch AI juga boleh ya kan. Nah kalau untuk AI gitu, tapi kalau yang baru-baru masih tanda kutip, banyak yang ini ya, hati-hati, karena banyak sekarang ini kan yang kita harus hati-hati. Koin sekarang juga banyak rug banyak nggak jelas itu kan, banyak dari Silicon Valley semenjak 2020 COVID terus lockdown tutup, banyak yang kena pecat, juga banyak yang ngundurkan diri karena tax ini, mereka pindah ya, California tax, mereka banyak yang pindah Colorado gitu ya. Colorado juga ada Silicon Valley, tapi sana perumahan lebih murah daripada pajak di Colorado, lebih murah juga daripada California. Nah, anak-anak India lagi kan yang smart-smart gitu, mereka banyak garap proyek-proyek di kripto ini yang mereka adu nasib. Jadi syukur, nggak jadi, gagal, nggak bertahan, rakpol. Jadi di situ kita harus hati-hati juga gitu ya. Mereka banyak anak-anak dari Eropa Timur, India banyak, itu mereka jago-jago coding di kripto ya, apa
Mereka buat koin gitu. Jadi ada yang sengaja cari uang instan, lihat ini kalau hype ya nanti di ini kan. Hati-hatilah. Jadi untuk saran saya, kalian kalau tanya soal coin AI, ikut yang sudah proyek jelas-jelas gitu ya. Jadi Singularity, FatEye gitu, atau Cortex ya, atau Fiat, itu yang udah jelas-jelas ya lihat. Terus AOA, Aurora itu seingat saya dia ada AI-nya juga gitu ya. Nah GRT kalau dia ada adopt dikit AI, mereka bukan spesialis juga. Ocean yang gitu-gitu, yang proyek jelas boleh kalian nanti udah pas pullback kalian ini ya. Tapi kalau yang baru-baru hati-hati, kalian Dior lagi lah, kalian cek lebih dalam lagi. Itu aja masukan dari saya. Oke. Jadi ada yang tanya, kok Cardano gimana? Cardano ya proses terus, ya kan? Terus kok udah lama nggak bahas XRP in the process, ya ada bagus sinyalnya. Mereka berharap dengan kemenangan library ya, di pengadilan kemarin itu judge kabulkan permohonan mereka, satu kemenangan gitu. Jadi ada orang-orang XRP juga semangat lah lihat gitu kan. Tapi XRP tetap ini, minggu lalu juga XRP baru kerjasama sama negara Montenegro, bank sentralnya. Jadi mereka progres terus gitu ya. Sekalian ini ada yang tanya, kok regulasi kapan keluar? Nggak tahu, masih digodok, masih ketunda. Ada yang bilang kayaknya bulan April ini baru dibahas balik, apakah di summer bisa keluar, ya itu kita nggak tahu karena itu kongres di dalam juga lagi gontok-gontokan. Saya ada dengar juga ini di Gedung Putih juga lagi tusuk-tusukan itu, ada yang saya dengar kabar gitu, yang pemimpinnya sama wakilnya kayaknya udah nggak cocok gitu, ada rumor sih begitu gitu ya. Jadi banyak hal. Terus juga belum lagi debt ceiling, ya kan, harus menghadapi banyak hal, banyak, ya kita lihatlah, ya kan, seperti yang bilang. Jadi gimana, Xerox yang pasti-pasti koin yang ada kerja sama pemerintah aja, yang memang institusi pakai juga, misalnya ETH, dia punya jaringan belum ada dipakai, ya kan, Chainlink juga, walaupun pemerintah mana mereka butuh Oracle-nya, teknologinya gitu. Kerjasamanya udah besar sama Swift lagi, ya kan. Jadi ambil yang gitu-gitu, yang jelas-jelas, atau ISO 20022 ya. Itu Habar juga orang di pemerintahan gitu ya, Hydra Hive juga. Ya koin-koin gitu dulu. Kalau kalian lihat nanti misalnya ada DAM, kalian mau Xerox koin-koin gitu dulu ya. Tapi kalau koin-koin stable coin, hati-hati jauhi. Terus koin-koin privacy ya, tunggu dulu, itu nggak ada kepastian karena memang ditekan semua negara nggak mau koin-koin begitu gitu ya. Jadi, itu aja sih video hari ini. Jadi kita tunggu lihat malam ini gimana Jerome Powell, yang ini spekulasi. Kita berapa kali lihat yang kadang mereka pikir Jerome Powell akan ngomong sesuatu, nggak taunya, nggak dibahas, market hijau balik, ya kan. Jadi kita lihat, tapi ini hijau mau gimana juga belum tahu, karena minggu depan ada CPI. Jadi market mulai sekarang mereka agak hati-hati, dan sedikit saya dengar CPI kemungkinan agak naik dikit balik gitu. Ya, itu yang saya ada dengar, ada dibahas sedikit datanya, kayaknya CPI justru ada naik sedikit gitu. Maka agak hati-hati juga. Pelaku pasar masih hati-hati gitu. Ya, jadi jangan FOMO, nggak usah kejar. Selalu saya bilang pesan momen, kita tunggu momen. Ya, oke, jadi begitu aja. Kalau apa yang mau kita lakukan hari ini, yang udah Xerox Floki kemarin, udah Anda panas-panasin di media-media luar itu biar lebih ini lagi, orang bule yang FOMOin, nanti kita yang TP. Oke. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.